Shalom, selamat pagi adik-adik. Lause senang sekali hari ini kita kembali berjumpa ya dalam ibadah sekolah minggu. Dan Lause harap adik-adik sudah siap untuk beribadah memuji Tuhan. Sudah mandi, sudah duduk tenang dan hati siap untuk memuji Tuhan. Lause bersyukur boleh berjumpa dengan adik-adik walaupun kita secara online ya. Lause di gereja dan adik-adik di rumah. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Biarlah setiap adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan hatinya penuh ucapan syukur, hatinya penuh dengan nyanyian. Kita menyanyikan pujian yang indah, hatiku penuh nyanyian. Kita menyanyi sambil bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Lagu yang indah buat kita semua yang mengingatkan bahwa kita harus menyembah hanya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Raja dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kita mau sekolah minggu, ini jadi anak dengar-dengaran, ini berkati kami, nah ini takut sama Tuhan Yesus, saya amin. Adik-adik, Lause mau selalu ingatkan setiap saat ya, dalam hidup kita itu kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kalau adik-adik masih bisa menikmati ibadah hari ini, masih bisa makan yang enak, punya baju yang bagus, bisa tinggal di rumah yang nyaman, ada papa mama, ada kakak adik bersama-sama dengan adik-adik, semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik selalu cinta Tuhan Yesus dalam hati adik-adik, di dalam hati yang terdalam selalu cinta Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian yang indah, I love you Jesus, deep down in my heart. Artinya aku cinta Engkau Tuhan, sungguh-sungguh di dalam hatiku. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Once more, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Selalu cinta, I love you Jesus, deep down in my heart. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dari hatiku. Nah, adik-adik yang terkasih,
saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua untuk belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui firman Tuhan hari ini buat kita semua. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita kembali menyanyikan satu pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, harus dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran sama papa mama, terlebih lagi kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah siap mendengarkannya. Berkati juga Lause yang akan bercerita. Biarlah firman-Mu hari ini menolong kami untuk menjadi anak-anak yang lebih lagi sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik, hari ini Losa mau bercerita tentang pengampunan atau mengampuni orang lain atau juga memaafkan orang lain. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu salah seorang muridnya yaitu Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sebanyak 7 kali? Oh, Tuhan Yesus bilang, bukan. Kamu bukan hanya mengampuni atau memaafkan saudaramu sebanyak 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Wah, itu kalau dikali-kalikan berapa ya? Wah, pasti banyak. Tetapi yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini adik-adik, bukan berapa banyak kita harus memaafkan saudara kita, tetapi setiap kali saudara kita minta ampun sama kita, minta maaf, kita harus mengampuni. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang ada sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang punya banyak hamba-hamba. Nah, raja ini biasa meminjamkan uang kepada hamba-hambanya yang membutuhkan. Suatu hari ada hambanya yang berutang banyak sekali. Utangnya sangat banyak sampai dia susah untuk membayarnya, melunasinya. Wah, raja itu sudah waktunya menagih utang yang dia berikan kepada hambanya itu. Tetapi hambanya itu datang mohon maaf sama raja. Raja, tolong raja, saat ini saya tidak punya uang raja. Saya tidak bisa membayar hutang saya yang besar itu raja. Tolong ampuni saya raja. Wah, tahu tidak? Waktu itu kalau orang yang tidak bisa membayar hutangnya, mengembalikan hutangnya, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Raja itu bilang masukkan dia ke penjara bersama istrinya dan anak-anaknya. Wah, si hamba itu datang memohon-mohon kepada raja. Raja, tolong raja, maafkan saya raja, tolong lunasi hutang saya tidak bisa membayarnya. Wah, akhirnya raja itu hatinya menjadi luluh. Dia berkata, baiklah, mulai saat ini hutangmu akan kulunaskan. Kau tidak perlu lagi membayarnya. Wah, ketika dia keluar dari situ dia sangat senang sekali. Hutangnya yang banyak dihapuskan oleh raja itu. Jadi dia tidak harus membayar lagi. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan temannya. Ternyata temannya itu pernah juga berhutang kepada hamba yang tadi. Hutangnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan hutangnya yang besar kepada raja. Nah, temannya itu berhutang sedikit sekali. Ketika dia melihat temannya, dia langsung marah, dia
marah kepada temannya. Lalu dia bilang, "Hai teman, bayar utangmu itu." Wah, temannya bilang, "Sabar dulu kawan, saya belum punya uang, tolong nanti saya lunasi." Tetapi hamba itu dia tidak mau mendengarkan penjelasan temannya. Lalu dia sangat marah karena temannya tidak bisa membayar hutangnya. Lalu dia masukkan ke dalam penjara. "Hei, kau ku masukkan ke dalam penjara sampai kau bisa melunasi hutang-hutangmu kepada aku." Wah, ketika teman-temannya yang lain melihat, mereka sangat sedih. Wah, ternyata hamba yang sudah dimaafkan oleh raja itu, dia tidak punya hati yang mau mengampuni saudaranya, temannya. Dia tidak mau memaafkan temannya, bahkan memasukkan temannya ke dalam penjara. Mereka lalu pergi menyampaikan kepada raja. Raja sungguh marah, dia memanggil hamba itu, "Hei hamba yang jahat, kamu saya sudah hapuskan hutangmu. Mengapa kau berbuat jahat kepada saudaramu? Mulai saat ini kau pun harus masuk ke dalam penjara." Wah, itulah akibat buat si hamba yang jahat itu. Dia sudah dihapuskan hutangnya, sudah dimaafkan oleh raja, tetapi dia tidak mengampuni temannya yang berhutang juga kepadanya. Wah, adik-adik, hari ini ya kita mau belajar jangan seperti hamba itu. Walaupun dia sudah dimaafkan, tetapi dia tidak mau memaafkan temannya yang lain. Kita mau seperti sang raja yang punya hati yang mau memaafkan. Dia punya hati yang besar, tetapi juga raja tidak mau main-main buat orang yang bersalah. Kalau dia salah dia harus dihukum. Tetapi ketika orang lain minta maaf, raja itu mau mengampuni. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus tadi, setiap saudara, teman, orang yang bersalah sama kita, yang pernah melakukan kesalahan, mereka datang minta maaf, kita ampuni, kita maafkan mereka. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita semua. Nah, adik-adik, kita harus punya hati yang besar, mau mengampuni, mau memaafkan. Karena itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua, kita mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang boleh kembali mengajarkan kami untuk mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami orang yang berdosa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, berkati adik-adik sekolah minggu punya hati yang mau mengampuni sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh tetap dukung juga untuk pelayanan sekolah minggu kita ya. Boleh kita akan membawa persembahan. Adik-adik boleh mengirim lewat rekening Lause Charles untuk masuk ke rekening komisi sekolah minggu, atau juga boleh membawa langsung ke gereja, dititip sama Lause yang ada di gereja. Nah, sambil kita mempersiapkan hati kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan sudah sungguh baik memelihara hidup kita semua, memberkati adik-adik, memberkati Lause. Kita menyanyikan pujian, terima kasih Tuhan.
berdoa untuk persembahan kita. Jesus, thank you for this offering. That be a blessing. Amen. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah beribadah pada hari ini. Sama-sama kita sudah memuji Tuhan. Kita juga belajar firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk mau mengampuni sesama kita, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena ingat, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, bahkan Tuhan membebaskan kita dari dosa melalui Yesus Kristus yang mati buat kita semua. Tapi Dia bangkit, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Yesus yang penuh kasih. Adik-adik, hendaknya dalam hidup kita semua ya selalu melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menyebarkan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Nah, kita juga sudah membawa persembahan dan saya tetap ingatkan adik-adik ya, saat ini kita masih tetap di masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari kehidupan kita. Adik-adik masih harus beribadah, sekolah minggu di rumah, belajar di rumah. Namun ketika harus keluar itu pun dalam hal yang penting-penting saja, tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.